Shalom, jemaat New Hope yang dikasihi Tuhan. Kembali kita boleh beribadah kepada Tuhan di hari ini. Puji syukur karena kasih-Nya, Dia sudah memberikan kita kedamaian, sukacita, kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh beribadah hari ini. Di rumah kita masing-masing, kita masih beribadah secara online. Ya, kita mau siapkan hati kita, menit-menit ke depan ini, konsentrasikan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu yang sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan, damai sejahtera-Mu terus turun ke dalam hati kami Tuhan. Dan kami mau bawa Tuhan hati kami pagi ini, hari ini ke dalam ibadah kami Tuhan. Kau memberkati kami yang melayani, kameramen, dan kami yang semua yang ada di rumah. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami ini. Terima kasih Bapa, urapan-Mu turun atas kami semua. Dan kami percaya di bulan ini Tuhan, di bulan pelipat gandaan ini, sungguh-sungguh firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Hormat dan kemuliaan hanya bagi satu nama, Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan apakah dibalas Tuhan? Kesetiaan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kau sudah pulihkan, Kau sudah selamatkan hidup kami. Biarlah kami bawa hidup kami, kenal hati kami memuji dan menyembah. Haleluya. Setia Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, katakan terima kasih. Terima
kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, dan kemuliaan nama-Mu. Untuk kami belajar setia dengan apa yang Engkau sudah percayakan kepada kami. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang besar. Kami bangga punya Allah seperti-Mu, Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama, Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku mau setia. Ya, tema bulan ini adalah pelipat gandaan. Tapi biarlah kita mau tetap setia dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, sehingga itu terus boleh berkembang dan boleh berlipat ganda. Haleluya. Lupakan sesuatu. Mau setia Tuhan.
harus menjadi hamba-hamba yang setia. Bagaimana perumpamaan dalam Matius di 25, ya, Tuhan memberikan talenta itu kepada kita untuk kita mau setia menjaganya, untuk kita setia mengembangkannya sampai Dia datang menjemput kita. Haleluya, haleluya. Ya, talenta tidak berbicara masalah uang, itu hanya perumpamaan. Banyak yang Tuhan sudah berikan buat hidup kita. Apapun itu, mungkin kita hanya bisa berdoa buat oma-opa yang di rumah. Biarlah doakan terus hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan menghemat. Panjangkan talinya, sebab kita akan mengembang. Inilah masa penuaian. Haleluya, haleluya. Kita mendengarkan firman Tuhan akan memberi kekuatan buat kita. Jangan kita mendengarkan pujian lebih tumbuh lagi. Tempat kemahmu, bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya dan panjangkan pokok patokmu. pujian yang kami naikkan, penyembahan kami boleh berkenan di hati-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dengan hati yang terbuka. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada yang membawakan firman Tuhan. Shalom, jemaat Tuhan, Gesian Yehova yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita dalam perlindungannya, dalam kasih karunia-Nya. Dan biarlah
kita tetap sungguh-sungguh tetap rindu akan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kemarin kita sudah dengar firman Tuhan ya, dan sebulan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, perumpamaan tentang talenta. Dan tema bulan ini adalah pelipat gandaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dalam Alkitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepadanya hartanya kepada mereka, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian, dan berlaba 2 talenta. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Maka masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata kepadanya, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah, dan ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan diberikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyainya, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema bulan ini adalah pelipat gandaan. Kenapa kita ambil pelipat gandaan, saudara? Nah, karena di sini dari 5 talenta dilipat gandakan jadi 10 talenta. 2 talenta dilipat gandakan jadi 4 talenta. Seharusnya 1 talenta dilipat gandakan jadi 2 talenta. Dan kelipatan itu, pelipat gandaan, kemarin kita belajar bahwa pelipat gandaan adalah suatu proses pelipat gandaan. Contoh pelipat gandaan misalnya, 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16. Itu kelipatan gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini di ayat 14, sebab hal kerajaan surga. Jadi cerita yang diumpamakan ini adalah tentang kerajaan surga. Ingat Bapak Ibu Saudara ya. Jadi bukan tentang kerajaan dunia, bukan. Bukan kepentingan atau ambisi seseorang atau ambisi kelompok, bukan. Tapi perumpamaan ini kenapa ada?
Itu tujuannya adalah mencontohkan sebab hal kerajaan surga sama seperti, mirip. Ya. Tuhan Yesus contohin, kerajaan surga itu mirip kayak apa? Mirip seperti seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri, lalu dia panggil hamba-hambanya, lalu dikatakan di situ dia mempercayakan hartanya. Nah, saudara-saudara, kalau kita mau renungkan gitu ya, kalau di Lukas pasal 19 ayat 12 sampai 27 itu dikatakan di situ tentang mina. Itu sangat jelas. Di situ dikatakan adalah seperti seorang bangsawan yang mau dinobatkan menjadi raja. Tapi banyak yang nggak suka dia menjadi raja. Lalu dia panggil hambanya, diberikan juga mina, jadi 10 mina, jadi 4 mina, dan demikian selanjutnya. Itu lebih jelas siapa yang dimaksud di situ, bangsawan itu, yaitu Tuhan Yesus. Ya, yang nggak suka sama dia siapa? Yaitu orang Yahudi. Nah, sama saudara-saudara, kalau di perumpamaan ini, kalau kita mau tanya, siapa sih yang Tuhan yang mau bepergian ke luar negeri itu? Ini kan perumpamaan, siapa itu? Ya Tuhan Yesus. Yang nggak ada lagi di dunia ini, yang sedang pergi, tapi yang nanti akan kembali. Kapan? Ketika dia datang kedua kali. Nah, di situ dikatakan, lalu ia mempercayakan hartanya. Berarti saudara-saudara, ini ingat ya, ini perumpamaan tentang kerajaan surga. Jadi ini seperti contoh perbandingan, mirip kayak begini gitu. Jadi kalau dia bilang seperti seorang tuan yang mempercayakan hartanya, berarti sama seperti Tuhan Yesus yang mempercayakan kepada hamba-hambanya. Apa yang dipercayakan? Tentunya hartanya. Apa itu hartanya Tuhan? Hartanya harta surgawi. Siapa hamba-hambanya? Gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Gereja bukanlah gedungnya. Gereja adalah siapa? Orangnya. Anda dan saya. Berarti saat ini saya percaya setiap anak Tuhan, siapapun itu, Bapak Ibu, pendeta hanyalah gelar atau jabatan. Gembala sidang itu hanyalah jabatan. Staf gereja hanyalah jabatan. Ketua WL Singer, semuanya itu jabatan, saudara. Tapi yang pasti, semuanya kita adalah, identitas kita adalah hambanya Tuhan. Tidak ada seorang Kristen pun yang hambanya hantu. Semuanya hambanya Tuhan. Jadi saya percaya Tuhan kita Yesus Kristus mempercayakan hartanya kepada setiap kita hamba-hambanya. Ya, saudara-saudara. Jadi siapapun Anda saat ini, mau kita bilang kita orang yang gak mampu, mau kita bilang kita orang yang gak punya uang, saya percaya ada harta yang Tuhan percayakan atasmu. Mungkin itu uang, mungkin itu tenaga, mungkin itu ide, mungkin itu kepintaran, entah itu kebijaksanaan, entah itu harta yang berlimpah, entah itu kesehatan, umur yang masih diberikan sampai saat ini, engkau masih bernapas. Intinya saudara-saudara, apa yang Tuhan percayakan hartanya padamu hari ini? Coba renungkan, apa hartanya Tuhan? Karena engkau milik Kristus nggak mungkin, karena engkau hambanya nggak mungkin Tuhan nggak percayakan hartanya untukmu. Hanya ada yang 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 3 talenta. Intinya ada harta Tuhan yang Tuhan percayakan atas kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Jadi Bapak Ibu jemaat, jangan katakan pelipat gandaan itu hanya berlaku untuk hamba Tuhan, pendeta. Enggak. Setiap anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bertanya, kemarin udah dijelasin ya, apa itu pelipat gandaan, apa yang harus dilipat gandakan. Tentunya hartanya Tuhan tadi. Saya nggak tahu apa hartanya Tuhan dalam diri Anda, jemaat Tuhan. Masing-masing coba ada renungkan, apa itu hartanya Tuhan yang ada dalam dirimu saat ini? Apa itu? Coba pikirkan, coba doakan, renungkan apa yang kamu punya saat ini. Apa itu hartanya Tuhan? Pasti ada. Karena di sini jelas saudara, dia mempercayakan kepada hamba-hambanya. Nah, pertanyaannya hari ini begini saudara. Mengapa kita harus
melakukan pelipat gandaan. Mengapa kita harus mengalami pelipat gandaan? Yang pertama, saudara, pelipat gandaan ya adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Dia sudah mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, tentunya karena dia percaya kepada hambanya itu, saudara. Berarti kalau hambanya tidak melakukan pelipat gandaan atas harta yang Tuhan sudah kasih, itu sama dengan hamba itu tidak menghargai kepercayaan yang tuannya itu berikan kepadanya. Sekarang kalau saya mau tanya, kita semua hambanya siapa? Hambanya Kristus. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus Tuhan. Jadi kepada siapa kita harus bertanggung jawab? Kepada Tuhan. Nah, sekarang Tuhan udah percayakan hartanya kepadamu. Kalau kita nggak lipat gandakan, saudara, maka sama dengan engkau tidak menghargai kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena pelipat gandaan adalah respon terbaik kita kepada Tuhan. Pelipat gandaan adalah penghargaan kepada Tuhan terhadap tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada Anda. Terhadap harta yang yang Tuhan percayakan kepada Anda. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, setiap orang Kristen harus mengalami pelipat gandaan. Saya nggak berdebat apa sebenarnya tadi, harta Tuhan dalam diri Anda apa itu. Coba Anda renungkan, pasti ada. Saya udah bilang tadi, entah itu uang, entah itu skill, entah itu kemampuan, entah itu mungkin koneksi, ya hubungan, Anda pintar bangun hubungan, apa saja saudara-saudara yang Anda bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, ya lakukanlah itu untuk Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, kenapa kita harus mengalami pelipat gandaan? Saudara-saudara, ya, dikatakan di sini di ayat yang 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata kepada tuannya itu, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, ya, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Aku takut dan pergi menyembunyikan talenta di dalam tanah, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Saudara-saudara, coba Bapak Ibu renungkan. Harta yang tuannya kasih, dicuri enggak? Enggak, saudara-saudara. Dia enggak curi, disimpan kok, dia jaga. Nggak ada yang hilang dari 1 talenta itu. Dan dia kembalikan. Saudara-saudara, dia dikatakan hamba yang jahat. Dia nggak mencuri milik Tuhan loh, enggak. Berarti ternyata saudara, menjaga apa yang Tuhan percayakan pun, kita akan disebut hamba yang jahat dan malas. Jadi pelipat gandaan itu adalah sesuatu yang wajib. Kalau kita nggak lakukan, maka engkau adalah hamba yang jahat dan malas. Jangan kita pikir, jadi saudara, saya jadi merenungkan begini, saudara. Ternyata kita ke gereja, kita datang, ya, beribadah. Kalau nggak terjadi sesuatu pelipat gandaan yang berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, itu kita ternyata sama. Anda jadi Kristen yang baik nggak cukup. Anda nggak mencuri, Anda nggak membunuh, Anda nggak berbohong, Anda nggak lakukan yang jahat, itu nggak cukup. Ternyata kita harus melipat gandakan harta yang Tuhan kasih. Kalau engkau punya uang, percaya saudara, gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau punya skill, lipat gandakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau punya kemampuan apa lagi? Apa saja saudara-saudara. Kita cari jiwa, ya, kita melayani,
Ternyata jadi orang Kristen gak segampang itu. Saudara-saudara, kalau Anda gitu ya, kalau dibilang dia nggak jahat-jahat banget, saudara, ya, orang cuma dikasih, dia simpan kok, dia nggak hilangin. Jadi saudaraku, mau jadi hamba yang jahat atau malas, atau hamba yang baik dan setia, hanya ditentukan ketika Anda melakukan pelipat gandaan atas harta yang Tuhan udah kasih. Atas apa yang Tuhan kasih sama kita hari ini, saudara-saudara. Sebab nanti, kapan? Nanti ketika Tuhan datang kedua kali, kita, firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 10, ya, setiap orang katanya akan ketika dia udah mati, dan nanti akan dihakimi menurut perbuatannya, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kita ketika Tuhan datang kedua kali, saudara, kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan percayakan atas kita. Lalu selanjutnya, saudara-saudaraku, ya, di ayat yang ke 30, saudara, dikatakan begini. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Akhirnya saya bertanya, orang hamba yang gak melipat gandakan ini selamat gak, Bapak Ibu? Kalau dari ayat ini, lemparkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Lemparkanlah hamba yang tidak berguna itu, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Ya bisa kita bilang, berarti orang yang tidak melipat gandakan, hamba Tuhan, orang Kristen, yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, tidak menjadi hamba yang setia dan taat, tidak menjadi hamba yang melipat gandakan hartanya Tuhan, orang itu nggak selamat. Karena jelas di sini katakan, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di mana itu? Kalau bukan, nggak mungkin di surga, saudara-saudara. Jemaat Tuhan, mari saat ini kita renungkan, saudara-saudara. Ya, mari kita menjadi hamba adalah hamba yang setia. Ya, dikatakan di sini. Menjadi hamba yang kalau coba lihat ya, dikatakan di situ, hai hamba yang baik dan setia. Tentunya kita semua mau menjadi hamba yang baik dan setia. Lalu selanjutnya, saudara, mengapa kita juga harus ya melakukan pelipat gandaan? Mengapa kita harus mengalami pelipat gandaan? Yang selanjutnya adalah karena dengan kita tidak melakukan pelipat gandaan atau multiplikasi, itu sama dengan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan itu jahat. Sama seperti hamba ini, saudara. Dikatakan di ayat yang ayat yang ke-24. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tidak melakukan multiplikasi, saudara-saudara, hari ini apa yang bilang tadi? Uang yang kau punya, multiplikasikanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Skill yang Anda punya, multiplikasikan, gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Harta yang Anda punya, gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya sedang tidak memaksa, saudara-saudara. Ingat ya Bapak Ibu, saya sedang tidak memaksa. Siapa yang maksa? Tuhan yang maksa. Kenapa? Karena dikatakan begini, saudara. Di ayat yang ke-26 dikatakan begini. Ya. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kau berikan kepada orang yang dapat menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta bunganya. Jadi yang suruh itu bukan saya, saudara. Tuhan. Ya, di situ diumpamakan tuannya hamba itu. Jadi nggak boleh ada hamba yang tidak melakukan pelipat gandaan atas harta Tuhan. Harta Tuhan nggak boleh
disimpan, nggak boleh hanya dijaga lalu dikembalikan. Kalau kita bilang persepuluhan hartanya Tuhan, berarti kita harus lebih dari itu. Kalau kita bilang persembahan adalah hartanya Tuhan, berarti kita lebih dari itu. Ternyata nggak gampang juga, saudara, menjadi seorang hamba yang baik dan setia. Tapi itulah yang harus kita kejar. Harus jadi hamba orang Kristen yang baik dan setia. Baik dan setia ini nggak bisa dipisahkan, saudara. Nggak mungkin orang yang setia itu nggak baik. Dan nggak mungkin juga orang yang baik itu nggak setia. Pasti kalau baik dia setia. Dan kalau setia dia pasti baik. Jadi nggak ada orang Kristen yang setengah-setengah. Pastilah orang Kristen yang baik dan setia adalah orang Kristen hamba Tuhan yang memberikan sepenuhnya hidupnya untuk Tuhan. Lalu apalagi, saudara? Kenapa kita harus mengalami pelipat gandaan? Yang selanjutnya, karena jika kita tidak melakukan pelipat gandaan, maka itu sama dengan kita mengatakan Tuhan itu nggak adil. Tadi hamba yang 1 talenta bilang gini, aku tahu Tuhan itu kejam, ya, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Jadi dia mau bilang sama Tuhan itu, Tuhan tuh nggak adil. Tuhan nggak kerja, masa mau mengharapkan sesuatu? Kalau mau mengharapkan sesuatu, kerja dong Tuhan. Jangan mampatkan kami hamba. Seakan-akan dia bilang gitu, saudara. Mungkin kita sebagai anak Tuhan juga kadang-kadang kan gitu. Ya, kita pikir ketika Anda lakukan sesuatu, enak itu gereja, enak itu pendeta, enak itu ini. Ketika Anda lakukan jadi singer yang baik, jadi pelayan yang baik, jadi apapun yang Anda kerjakan, Anda pikir orang lain yang diuntungkan. Padahal itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Hamba ini bukanlah hamba yang hormat kepada tuannya. Malah dia bilang engkau itu hamba yang Tuhan nggak adil. Tuhan yang nggak adil. Masa ngambil dari yang nggak nabur? Masa mengambil dari tempat yang kau nggak nanam? Saudara-saudara, ada orang Kristen juga yang kecewa terhadap Tuhan. Ya, kecewa dia terhadap Tuhan. Bahkan akhirnya hatinya tawar dan murtad meninggalkan Tuhan. Sama seperti hamba, kalau dicontohkan sama seperti hamba yang jahat ini. Harta yang Tuhan udah kasih, dia sudah kenal Tuhan. Dia tinggalkan, dia nggak mengikuti apa kata Tuhannya, Saudara-saudara, hari ini jemaat Tuhan, mari kita sama-sama, saudara-saudara, kita harus menjadi hamba yang baik dan setia. Selanjutnya lagi, apa yang terjadi kalau kita nggak melakukan pelipat gandaan? Kita akan mengalami kerugian. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi saudara, jangan sampai harta yang Tuhan kasih kepada kita masing-masing, anak-anak Tuhan, hartanya Tuhan itu diambil dari kita. Kita akan mengalami kerugian. Saya kalau mau bilang, saudara, harta yang paling berharga, ada banyak, saudara, adalah keselamatan yang Tuhan kasih. Darah Yesus yang sudah tercurah untuk kita, kasih karunia yang sudah Tuhan kasih, itu juga harta Tuhan. Terus kita harus apain? Bagikan, saudara. Keselamatan kasih Yesus yang sudah Anda alami dan Anda terima, bagikan kepada orang, lipat gandakan. Karena kalau enggak, kita juga akan mengalami kerugian. Dikatakan siapa yang punya, kepadanya akan diberi, tapi siapa yang enggak punya, apa yang ada padanya akan diambil. Saya percaya, saudara, kalau kita menjadi hamba yang baik dan setia, kedatangan Tuhan yang kedua kali bukanlah perkara yang menakutkan, tapi justru perkara yang sangat menyenangkan, dan itu yang paling kita rindukan. Nggak perlu kita bilang Tuhan jangan datang dulu. Mungkin kita senang. Kenapa? Karena kita memang melakukan dengan baik. Kita nggak takut, saudara. Tuhan tuh mau datang kapan? Nggak usah takut. Kenapa? Karena kita memang jadi hamba yang baik dan setia, melakukan apa yang harus jadi tugas kita. Lalu selanjutnya, saudaraku, apalagi
jika kita melakukan pelipat gandaan. Yang selanjutnya dikatakan di situ, saudara-saudara, ya, orang yang melipat gandakan dari 5 jadi 10 dikatakan, kamu setelah setia dalam perkara yang kecil, aku akan mempercayakan kepadamu perkara yang lebih besar. Yang 2 juga sama. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau sudah setia dalam perkara kecil, engkau akan kupercayakan dalam perkara yang besar. Berarti apa, saudara? Hamba yang melakukan pelipat gandaan itu akan berdampak sendiri untuk bagi dirinya. Dia akan menerima berkat dari Tuhan. Dia akan mendapat kepercayaan lebih daripada Tuhan, lebih besar daripada yang sebelumnya. Berarti orang yang melakukan pelipat gandaan, ya, tidak akan mengalami kerugian. Saudara-saudara, ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tegaskan kembali. Anda adalah hambanya Tuhan. Tidak ada di sini hambanya gereja. Saya dan Bapak Ibu sama, hanya kebetulan saya pendeta, itu gelar organisasi. Tapi semua di mata Tuhan, kita adalah hambanya Tuhan. Jadi hari ini saudaraku, mari sama-sama. Apa yang bisa Anda lakukan adalah mengelola dengan baik harta yang Tuhan percayakan. Karena ketika Tuhan datang kedua kali, Dia akan minta pertanggungjawaban saudara. Kapan itu? Enggak tahu. Kalau Tuhan hari ini berikan engkau umur yang panjang, umur 30 tahun engkau nggak dipanggil, umur 40 engkau nggak dipanggil, 50 nggak dipanggil, 60 nggak dipanggil, umur berapapun kita hari ini, selama kita masih bernapas, ya, seperti nyanyian, hidup ini adalah kesempatan. Gunakanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Biarlah renungan kita pada pagi hari ini menguatkan kita untuk lebih sungguh lagi. Saudara-saudara, firman Tuhan ini untuk kita semua, terlebih untuk saya juga. Mari kita sama-sama introspeksi diri, renungkan. Setelah engkau dengar firman Tuhan, coba saudara-saudara, apa yang ada padamu hari ini? Tanyakan Tuhan, Tuhan, kalau engkau nggak tahu apa hartanya Tuhan, coba Anda renungkan. Jangan-jangan harta yang ada padamu hari ini itu adalah harta yang Tuhan kasih. Kalau engkau diberikan kesehatan hari ini, jangan-jangan itu adalah harta yang Tuhan kasih. Kalau engkau punya anak yang baik, jangan-jangan itu adalah harta yang Tuhan kasih. Kalau hidupmu baik-baik, dijauhkan dari segala sakit penyakit, jangan-jangan itu adalah harta yang Tuhan kasih. Hari ini saudara, apapun yang ada padamu, yang itu adalah hartanya Tuhan. Mari multiplikasikan, ya, bagikan kepada orang-orang. Ya, kalau engkau merasakan kasih Tuhan, sebarkan kepada orang-orang supaya nggak cuma satu yang merasakan keselamatan, nggak cuma satu yang merasakan kasih Tuhan, tapi semua keluarga, tetangga, saudara-saudara kita. Mari saudara, terlebih untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita adalah hamba yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan adalah hamba yang baik dan setia. Kelak ketika Engkau datang kedua kali di awan-awan bersama dengan Engkau Tuhan, kami adalah hamba yang setia. Gesyani Hope jemaat-Mu bukanlah hamba yang jahat. Biarlah kami tidak hanya menjaga apa yang Tuhan kasih, tapi kami melipat gandakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah kami semua dikuatkan, disegarkan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kita semua sudah diberkati oleh hambanya Bapak Pendeta Janis Sitinjak. Terima kasih. Kita sekarang memberikan persembahan wilayah yang terbaik. Kita berdoa. Haleluya. Bapak, kami diberi kesempatan kembali untuk memberi apa yang Kau sudah berikan buat kami. Biarlah itu boleh memperluas kerajaan-Mu. Berkati setiap pemberian kami, besar kecil, semuanya Tuhan berkati. Dan puji nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin.
Bapak yang baik, kami mengucap syukur kalau kami di kesempatan beribadah kepadamu. Biarlah ibadah kami sungguh berkenan kepadamu Tuhan. Pujian yang kami naikkan semuanya berkenan. Penyembahan kami, kebenaran firman-Mu yang kami dengar Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Berkati semua kami yang melayani. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Terus sepanjang minggu ke depan ini dengan berkat dan perlindungan-Mu. Berkati semua baik yang sekolah, yang kuliah, yang berusaha, berdagang, yang berumah tangga, semuanya Tuhan berkati. Dan jauhkan kami dari ketularan COVID Tuhan. Dalam proteksi dan perlindungan-Mu nyata buat anak-anak-Mu Tuhan. Dan biarlah kami berikan hidup kami, talenta kami hanya kepadamu. Dan hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Itulah kerinduan kami Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden sampai yang paling rendah. Dan juga untuk pembangunan gereja, Tuhan tolong. Besok akan ada pertemuan FKUB, Tuhan tolong semuanya, sehingga diketok palu IMB untuk gereja segera keluar. Terima kasih Tuhan, dan dana-dana dicukupkan untuk membangun sesuai dengan gambar yang sudah ditentukan. Terima kasih Bapak. Dalam puji hormat kemuliaan, kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Terimalah kasih daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih.